Halo Sobat Kedai Kopi, thank you banget buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Sudah cukup lama merek smartphone yang awalnya termasuk bagian dari Huawei 1 ini tak merilis smartphone baru. Hal tersebut dikarenakan situasi yang sempat sulit beberapa waktu lalu, di mana Huawei memutuskan untuk melepas Honor 50 series menjadi lini smartphone pertama yang hadir pasca perpisahan tersebut. Sedikit flashback, Honor kini dimiliki oleh sebuah konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan, di mana mereka merasa dapat menyelamatkan merek ini dengan berpisah dari Huawei. Kehadiran smartphone Honor baru ini pun bisa dibilang mencetak sejarah setelah perang yang harus dilalui Huawei dengan pemerintah Amerika Serikat. Karena sudah berdiri sendiri, maka Honor dibebaskan untuk kembali menggunakan atau integrasikan Google Mobile Service alias layanan Google ke dalam Honor 50 series. Dalam sebuah penjelasan resmi, perangkatnya bakal melalui proses ulasan keamanan dari Google sesuai dengan keperluan. Maksudnya adalah untuk unit yang dijual secara internasional, di mana GMS umumnya dimenamkan dalam sebuah smartphone. Dikutip dari The Verge, sumber dari Honor mengatakan bila nantinya konsumen bisa menggunakan perangkat smartphone dan tablet Honor bersama dengan GMS, termasuk Honor 50 series. Akan lebih menyenangkan lagi bila Honor Indonesia turut membawa smartphone terbarunya ini menjadi alternatif smartphone Huawei dengan GMS. Ada 3 seri yang diresmikan oleh Huawei dalam satu lini terbaru di bulan Juni 2021 ini. Yang paling premium tentu saja Honor 50 Pro. Meski sejatinya tak memiliki perbedaan yang terlampau jauh bila dibandingkan varian standarnya. Secara desain terlihat identik, termasuk bentuk modul kamera belakang yang punya 2 lingkaran besar. Sama-sama punya finishing bodi mengkilap non berwarna, terdapat sedikit perbedaan pada bagian depan. Sama-sama punya panel AMOLED Full HD Plus 120Hz. Layar keduanya sama-sama responsif terhadap sentuhan jari, berkat dukungan 300Hz touch sampling rate. Perbedaan ada pada dimensi dan bentuk kamera depannya. Honor 50 memiliki kamera pansul di bagian tengah beresolusi 32 megapiksel, sementara dimensi layarnya mencapai 6,57 inci. Sementara varian Pro punya letak kamera yang bergeser ke kiri, ditemani sensor sekunder 12 megapiksel untuk ultra wide angle. Dimensi layarnya pun sedikit lebih besar, mencapai 6,72 inci dengan reproduksi warna 10 bit. Spesifikasi kamera belakang keduanya sama persis, punya 2 lingkaran besar, lingkaran di atas menyimpan sensor utama 108 megapiksel. Sensor tersebut mendukung teknologi nano binning, gabungkan 9 piksel individu menjadi 1 piksel besar untuk hasil foto yang lebih baik. Sementara di dalam lingkaran bawahnya terdapat 3 sensor lain, 8 megapiksel ultra wide angle dan 2 sensor 2 megapiksel untuk depth dan makro. Fitur kekinian pun turut dihadirkan oleh Honor, seperti mode vlog khusus yang dapat mengambil video dari kamera depan dan belakang sekaligus. Keduanya juga menjadi smartphone pertama yang menggunakan chip baru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 778G. Chip tersebut memiliki skor mendekati seri 780G, dipasangkan dengan kapasitas RAM hingga 12GB. Pada bagian perangkat lunak, Honor 50 series bakal jalankan Magic UI 4.2 berbasis Android 11. Tentunya versi internasional yang bakal dilengkapi dengan GMS. Pada sektor baterai, Honor 50 Pro mengusung baterai 4000 mAh dan mendukung pengisian daya super kencang 100W. Sementara versi standar hanya 66W, namun kapasitasnya membesar hingga 4300 mAh. Tinggal pilih saja ingin irit daya atau pengecasan yang super kencang. Selain varian standar dan Pro, Honor 50 SE juga hadir untuk konsumen yang ingin coba smartphone baru Honor tanpa perlu merogoh kocek terlalu dalam. Desainnya sendiri masih dirancang mirip baik sisi depan dan belakang. Hanya saja karena layarnya gunakan panel LCD, sensor sidik jari dipindahkan ke sisi samping kanan bodi. Tak seperti dua saudaranya, layar dari Honor 50 SE dibuat flat, berdimensi 6,78 inci dengan tetap mengusung refresh rate 120Hz. Kamera depannya sendiri hanya satu, beresolusi 16 megapiksel. Sementara di belakang terdapat sensor 8 megapiksel ultra wide angle dan 2 megapiksel makro. Software yang dijalankan pun sama, hanya saja chipsetnya jauh berbeda. Smartphone ini tidak gunakan chip dari Snapdragon. Versi termurah dari Honor 50 series ini gunakan MediaTek Dimensity 900. Yang sejatinya tak kalah bertenaga. Sementara opsi memorinya hanya tersedia dalam RAM 8GB plus memori internal 128GB. Di sektor baterai, kapasitas 4000 mAh bisa diisi cepat lewat fast charging 66W.
Keduanya bakal dihadirkan lebih dulu di negara asalnya. Honor 50 dan 50 Pro lebih dulu di 25 Juni mendatang. Dengan harga mulai dari 2.699 yuan atau sekitar 6 jutaan dan 3.699 yuan atau sekitar 8,2 jutaan. Pihak Honor sendiri telah mengkonfirmasi bila kedua perangkat ini bakal tersedia di lebih dari 40 wilayah secara internasional. Meski begitu, belum dijelaskan tanggal serta daftar regionalnya. Lalu untuk alternatif yang paling murah, Honor 50 SE dibanderol seharga 2.399 yuan atau sekitar 5,3 jutaan. Penjualannya bakal dimulai pada 2 Juli mendatang. Melihat jajaran smartphone baru Honor 1 ini, apakah sobat tertarik untuk meminangnya? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan saya admin Greg Kopy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.